Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Bagi teman-teman yang masih saja merasakan sensasi, bahkan 1001 sensasinya, maka kalian mulai sekarang move on dari pikiran-pikiran yang negatif itu, berusaha melepaskan pikiran-pikiran yang negatif yang ada di otak kalian, teman-teman. Semua itu hanya ilusi, semua itu hanya permainan dari anxiety itu sendiri, teman-teman. Dan solusinya kalian harus menyukai sesuatu yang membuat kalian itu melupakan atau ke-trigger dari hal-hal yang negatif itu. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Biar mereka-mereka yang sedang gelisah, mereka yang sedang kebingungan atas gangguan ini, semoga teman-teman yang merasakan itu segera menemukan sebuah solusi, teman-teman. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Saya penyintas atau mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis seperti kalian, teman-teman. Mulai dari sensasinya, mulai dari rasa cemasnya, mulai dari rasa tidak tenangnya. Dan di sini saya akan menemani teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Harapan saya semoga ini menjadikan suatu wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman. Dan yang sangat minimal sekali, semoga adanya video ini membuat hati kalian tenang, membuat hati kalian itu bahagia, dan minimal sekali setidaknya kalian tidak ragu atas gangguan ini, dan agar kalian tidak mengeklaim bahwa gangguan ini berbahaya. Mohon maaf teman-teman subscriber setia, saya tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu karena tidak adanya waktu untuk memberikan suatu jawaban karena saking sibuknya mungkin dari saya, teman-teman ya. Karena saya sekarang banyak sekali kegiatan, juga saya sekarang itu sudah bekerja, jadi saya tidak sering membuka komentar-komentar atau membuka YouTube, teman-teman. Enggak seperti dulu ya, sekarang sudah enggak fokus ke konten ini atau enggak fokus kepada YouTube, teman-teman. Dan ini saya sempatkan demi membantu kalian. Semoga ya kalian terbantu adanya video ini. Untuk season kali ini saya akan membahas tentang setiap hari merasakan tidak nyaman karena dihantui pikiran-pikiran yang negatif serta sensasi dengan 1001 sensasinya. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham, teman-teman. Baik, memang orang yang kena asam lambung, hipertensi, psikosomatis, teman-teman, itu setiap hari merasakan tidak nyaman. Saya juga dulu seperti itu. Pikiran selalu negatif. Kadang sendiri pun ya pikirannya selalu ngacau. Yang diingat itu umur, ya kan, serasa hidup tak lama lagi. Terus sensasinya bermunculan, disertai oleh kegelisahan, gundah gulana, serta merasakan nafas berat. Ketika pikiran negatif itu muncul, pasti yang ada itu kena serangan panik, ya kan, nafas berat. Karena apa, teman-teman? Karena pikiran kita itu sangat membutuhkan banyak energi, sehingga sehingga nafas itu tidak beraturan, seperti halnya kita lari jauh atau lari kencang begitu. Tapi itu enggak lari, bukan soal lari, tapi soal pikiran yang negatif itu. Dan apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya, teman-teman. Mulai dari keliengannya, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, ya kan. Belum lagi sempoyongan, kayak mau jatuh, kayak mau gitu kan. Jantung berdebar-debar, ulu hati sakit, kerongkongan mengganjal, mata buram, pandangan nyata dan tidak nyata ya. Seperti kayak di dunia lain kan. Apalagi kalau di bawah tidur itu suka terkejut, mimpi buruk gitu kan. Nah, saya dulu juga seperti itu. Bahkan ketika saya itu sering sekali mimpi buruk, dulu waktu saya kena, teman-teman, sering sekali mimpi buruk, itu selalu dikait-kaitkan, disamakan di dunia nyata.
Dan padahal itu efek dari pikiran kita yang selalu monoton berpikir negatif. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Nah, dari pikiran-pikiran yang negatif di saat kita terjaga alias kita tidak tidur, itu masuk ke ranah alam mimpi. Jadi mimpinya ya nggak bagus-bagus, mimpinya ya buruk-buruk gitu loh. Itu wajar teman-teman, jangan dikait-kaitkan. Memang orang anxiety itu sukanya menghubungkan sensasi, menghubungkan mimpi yang ada di mimpi itu dikaitkan atau dihubungkan di dunia nyata. Yang padahal itu sebenarnya tidak terjadi alias tidak ada hubungannya. Itulah kesalahan penderita anxiety disorder teman-teman. Juga sensasi-sensasinya itu sebenarnya tidak berbahaya kalau kalian itu cek lagi atau kalian itu flashback. Di saat kalian kena serangan panik, kalian merasakan ulu hati sakit, jantung berdebar-debar, nafas berat, ya. Pasti ketika pada saat itu terjadi, kalian yang dicari itu kan IGD pastinya kan. Lah kalian ingat, ketika kalian sesampainya di IGD, nyatanya hasilnya hanya asam lambung GERD. Kalian masih ragu, sehingga kalian melalui proses EKG, ronsen gitu kan, dan hasilnya pun normal. Nah, sebenarnya itu menyerupai saja memang kayak penyakit berat, tapi itu bukan penyakit berat teman-teman. Itu memang seperti itu rasanya, dan itu tidak berbahaya. Itu efek dari asam lambung GERD itu sendiri teman-teman. Juga diakibatkan dari pikiran yang over, selalu negatif gitu. Lah dari over itu maka memunculkan sebuah psikosomatik alias sensasi fisik itu. Lah solusinya gimana? Solusinya kalian harus menetralkan pikiran. Bagaimana bang? Lah solusinya kalian coba sempatkan setiap pagi itu olahraga, jalan-jalan secara kontinu, setelah itu berjemur. Juga agar pikiran tenang, kalian sering-seringlah melihat hijau-hijauan, ya. Juga mainlah ke tetangga, biar pikiran itu nggak over, pikiran nggak selalu negatif gitu. Juga sempatkan main ke sungai, melihat air yang mengalir, itu juga solusi biar pikiran netral, biar pikiran tenang teman-teman. Itulah solusinya. Juga kalau seandainya kalian itu pikirannya masih over di saat kalian itu di rumah alias sendirian, mainlah ke rumah temen, mainlah ke rumah tetangga, atau lebih baiknya kalian itu menyibukkan diri dengan aktivitas yang kalian senangi gitu. Jangan malah kalian itu berdiam diri di dalam rumah, mengurung diri. Itu sangat susah teman-teman untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, kemudian kalian agar cemasnya itu tidak berlebihan, maka kalian harus mengupgrade mental kalian yang saat ini sedang tidak baik-baik saja alias cemen teman-teman. Kebanyakan penderita anxiety itu kan mentalnya lemah, mentalnya itu ecek-ecek. Jadi terutama kalian harus memperbaiki mental terlebih dahulu, karena mental itu yang membuat kalian itu semakin takut, semakin cemas, semakin gelisah, semakin tidak tenang gitu. Maka biar kalian itu memiliki mental yang kuat, coba sesekali kalian itu harus melatih diri, memaksakan diri melewati apa yang kalian takuti. Kebanyakan penderita anxiety di keramaian kan takut, di kesepian juga takut, dengar suara burung takut, dengar suara yang teriakan itu ya, yang keras juga langsung gemeter. Apalagi yang laki-laki kalau Jumatan pasti takut di keramaian, pasti carinya soft yang paling belakang, ya kan? Juga ketika mendengarkan kabar duka, penderita anxiety itu takutnya minta ampun kan, langsung keringat dingin, piar-piaran, jantung berdebar-debar, tidak beraturan, rasanya nggak tenang sama sekali kan. Itu karena mental teman-teman, karena mental lah itu yang membuat tidak berani dimanapun, sehingga kalian itu menjadikan nafas itu berat, nafas itu tak beraturan, gemeter, jantung berdebar. Nah, biar kalian itu memiliki mental lagi, lepaskan pikiran-pikiran negatif, mulai sekarang ikhlaskan, pasrahkan, dan perbaiki pola makannya, pola tidurnya, ya, atau pola hidupnya, juga pola berpikirnya, ya. Berlatihlah berpikir yang rasional saja.
Mulai dari pola makannya, apa yang seharusnya kalian hindari terlebih dahulu. Terus makanlah sesuai kebutuhan tubuh ya. Juga imbangi minum air hangat minimal sekali itu 8 gelas dalam satu harinya. Itu pengalaman saya teman-teman. Pokoknya banyakin minum air hangat aja. Itu manfaatnya kalian juga mudah sekali sendawa. Yang susah sendawa, orang yang dalam keadaan panik, cemas, gelisah, tentunya itu susah sekali sendawa. Nah, solusinya yang susah sekali sendawa, ya cukup minum air hangat aja. Minimal sekali itu 8 gelas. Nah, pola hidup ya, pola hidupnya yang biasanya suka begadang, ya mulai sekarang jangan bergadang lagi. Harus tidur di jam yang tepat atau yang teratur. Minimal sekali dalam satu malam itu tidur 8 jam. Mas Kak, tapi susah sekali tidur. Cari hal yang membuat kalian tenang teman-teman. Cari sesuatu yang membuat kalian tenang agar kalian tidak berpikir negatif. Kebanyakan berita anxiety di saat mau tidur itu pasti pikirannya takut nggak bangun kan. Dan kebanyakan berita anxiety disorder itu takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut M. Sama, saya juga dulu gitu teman-teman. Maka mulai sekarang kalian harus hindari pikiran-pikiran negatif, cari hal yang menenangkan. Kalau perlu dengarkan ya video-video saya, lihat video-video saya, dengarkan ucapan-ucapan saya yang ada di video-video saya sebelumnya teman-teman. Semoga itu membantu kalian menjadi tenang. Juga mulai sekarang harus memperbaiki pola pikirnya. Lah, pola pikir yang seperti apa? Pola pikir yang rasional saja, yang positif-positif saja, yang tidak membuat kalian ke-trigger, yang tidak membuat kalian itu kena serangan panik, yang tidak membuat kalian itu gundah gulana. Dan solusinya biar kalian itu nggak cemas, nggak takut, nggak gelisah, nggak gundah gulana, ya kalian harus hindari menyendiri, hindari searching, googling itu, karena sensitif sekali bagi penderita anxiety ketika googling yang muncul itu berupa penyakit-penyakit. Itu pengalaman saya. Kalau googling, searching, kok yang muncul itu penyakit kronis, ciri-ciri penyakit, yakin yang ada kalian itu cemas, yang ada kalian itu takut, yang ada itu kalian mengait-ngaitkan, menghubungkan sensasi yang kalian alami dengan penyakit kronis. Itu sesuai pengalaman saya. Maka mulai sekarang biar pikiran kalian itu terjaga, kalian hindari searching, hindari googling teman-teman. Hindari googling, hindari apa yang membuat kalian itu menjadi trigger gitulah. Harus hindari itu. Lah, terus jangan melihat hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Pokoknya mudah sekali sensitif lah. Penderitaan anxiety itu mudah sekali sensitif. Juga kadang itu selalu membuat seakan-akan kita itu memiliki penyakit berat, ya kan? Itu karena apa? Karena lagi sensitif sekali. Pikirannya itu sedang tidak bisa diajak kerjasama penderitaan anxiety. Maka hindarilah hal-hal yang membuat kalian itu menjadi overthinking dalam pikiran negatif. Hindari hal-hal yang membuat kalian itu ngacau pikirannya gitu. Dan kunci sembuh ya itu harus berlatih. Namanya berlatih itu nggak instan teman-teman, nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Yaitu berlatih apa? Bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Nyatanya ketika kalian kena sensasi mulai dari lusa ya, mulai dulu ya, jauh-jauh hari sampai sekarang, nyatanya kalian normal-normal saja, alias kalian sudah berulang kali IGD ya baik-baik saja, tidak memiliki penyakit kronis. Nyatanya sampai sekarang ya kalian masih hidup. Sama sudah EKG berulang kali ya nggak apa-apa, normal. Jadi kesimpulannya gimana mas? Kesimpulannya yaitu berlatih masa bodoh. Itu cara saya melewati gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis ini teman-teman. Kalian harus berlatih itu, bersikap masa bodoh. Sesembari afirmasi, mengatakan pada diri sendiri, Allah kemarin juga merasakan jantung berdebar kok. Kemarin juga merasakan kayak mau M kok. Nyatanya sekarang baik-baik saja. Gitu teman-teman. Itu untuk apa? Afirmasi positif agar mental kita itu terjaga. Agar pikiran kita itu terjaga, agar pikiran kita itu nggak selalu ngaco terus menerus. Itu manfaatnya di situ. Kalau kalian nggak afirmasi positif, alias kalian itu membiarkan, bahkan kalian itu menanggapi dengan serius atau dengan keadaan cemas, panik, tentu yang ada kalian itu
tremor, yang ada kalian itu kena serangan panik teman-teman. Nah, ketika serangan panik, pengalaman saya teman-teman itu susah sekali dikendalikan. Yang pasti yang dicari itu adalah IGD. Itulah pengalaman saya teman-teman. Lah biar kalian nggak seperti saya dulu, kalian harus apa? Langsung alihkan. Begitu apa sensasi muncul, pasti kalian kan cemas, ya kan? Kalian langsung berdiri, bangkit, kalian mengalihkan, pura-pura telepon kayak pura-pura apalah, terserah yang membuat kalian itu teralihkan gitu ya. Juga lah terserah kalian main ke rumah temen kayak. Terus kalau pengalaman saya ketika saat itu ya teman-teman, sensasi berkecimpung muncul ya, langkah awal yang saya lakukan yaitu saya mengambil air hangat teman-teman, karena itu membantu sekali bagi saya pada saat itu ketika saya kena gangguan panik atau serangan cemas ya, panic attack. Itu saya terbantu dengan adanya minum air hangat teman-teman. Nah, begitu saya minum air hangat, itu sendawa, memang pikiran masih negatif. Nah, ketika itu saya alihkan, saya pura-pura ketawa, bahkan saya itu mengalihkan apapun yang ada di depan itu, saya pegang teman-teman. Gitu. Terus saya sambil ngomong pada diri sendiri, ini nggak apa-apa, ini hanya gangguan cemas, ini hanya panic attack gitu. Dan manfaatnya alhamdulillah, yaitu menjadikan solusi bagi saya teman-teman, dan akhirnya saya lolos, nggak apa-apa IGD. Memang itu nggak sangat apa, memang nggak enak sekali ya ketika orang dalam gangguan serangan panik ya. Ketika dalam tahap atau dalam keadaan serangan panik itu memang nggak nyaman sekali. Pokoknya penderitaan anxiety disorder ketika awal-awal kena atau sensasinya masih besar, pikirannya juga masih over, itu memang rasanya nggak ada daya semangatnya sama sekali, nggak nyaman sama sekali, pikirannya susah sekali dikontrol. Itu memang seperti itu. Jadi jangan heran kalau setiap hari kalian itu hidupnya nggak semangat, atau hidupnya itu nggak kayak seperti dulu. Itu memang seperti itu teman-teman. Yang namanya dalam gangguan ya, itu bukan penyakit teman-teman. Kebanyakan penderitaan anxiety itu kan menganggap bahwa ini termasuk penyakit berat atau penyakit keras gitu kan. Bukan teman-teman, ini hanya gangguan. Namanya gangguan ya, itu nggak apa-apa, cuma pikiran kita lah yang tidak baik-baik saja. Gitulah. Kebanyakan penderitaan anxiety kan selalu menghubung-hubungkan, itu nggak ada hubungannya teman-teman ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit kronis, nggak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit berat. Itu hanya gangguan psikis saja teman-teman, mental. Itu pokoknya kalian harus menyibukkan diri, melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Udah mulai sekarang belajar untuk semangat kembali, kembalikan lagi sifat yang seperti dulu, dalam artian semangatnya yaitu kan produktifnya itu kembalikan lagi teman-teman. Nggak apa-apa walaupun kalian duduk nggak nyaman ya kan, serasa kayak ada gempa padahal nggak gempa, terus jantung berdebar-debar, nafas perut, memang seperti itu sensasinya. Tapi jangan kalian hubungkan sensasi itu sama penyakit kronis, jangan kalian hubungkan sama penyakit berat gitu ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali, memang seperti itu. Dan mayoritas orang yang kena gangguan asam lambung serta anxiety psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman. Memang rasanya juga seperti itu, sensasinya, rasa cemasnya, gelisahnya, pikirannya itu sama seperti yang kalian alami. Sudah cukup, kalian jangan mengaitkan sensasi sama penyakit kronis, terus jangan kebanyakan mencari validasi, menyamakan sensasi yang kalian alami sama yang lainnya. Sama yang kalian alami itu sama dengan yang lainnya teman-teman. Sudah, kalian jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, dan pasti gangguan ini akan terlewati asal kalian memperbaiki lagi pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya. Kalian konsisten lakukan, biasakan melakukan hal yang menyenangkan serta positif, dan itu akan membantu pikiran-pikiran yang negatif itu sedikit demi sedikit akan pergi dalam pikiran kalian. Juga kalian jangan mau dipermainkan oleh anxiety, kalian abaikan pikiran yang datang yang sifatnya negatif, karena itu adalah permainan dari anxiety itu sendiri. Sensasi 1001 sensasi itu hanya bentuk respon tubuh saja, diakibatkan pikiran kalian yang selalu over, diakibatkan sudah memiliki suatu traumatik. Kita awal kena gangguan asam lambung serta anxiety psikosomatis serasa kayak mau lah, kalian malah dibiarkan, justru itu akan membuat mental kita semakin down atau mental kalian semakin down. Kalian abaikan, lupakan apa yang terjadi di awal kita kena gangguan asam lambung GERD. Memang rasanya seperti itu. Tetap semangat, lakukan secara kontinu
dan jangan pernah bosan untuk memohon berdoa kepada Allah. Semoga kalian diberikan kesembuhan, kebahagiaan, serta ketenangan, dan kalian jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetap semangat, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Kalian adalah orang yang luar biasa, kalian adalah orang yang jos gandos. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.